bikin angkringan di Oh Islam. iya. Ini salah satu namanya ini kan Iya kopi iya. yang ini kan nama Islamik ya. Iya. Karena inspirasi dari Islamic Center Iya. sebenarnya. Jadi nama itu nggak bisa bilang. Ada yang bilang, wah Om kalau minum kopimu nanti aku mau alaf katanya. Soalnya kopi Islamik. Islamik. Gitu, karena kita melalui kegiatan media sosial tuh gencar ya. Media sosial satu nih yang perlu diingat sama teman-teman. Jangan pernah mengeluh di medsos. Ya. Istri. Kalau satu itu Iswan. Ngode ini teh. Bersulang. Tapi tangannya nggak perlu gini kan? Takut ada fitnah di antara. Langsung habis. Dia ingat masa lalu. Pakai garam dan jeruk nipis. Zaman jahiliyah. Okay, welcome back to my channel. All things will be discussed in this studio. Sobat TA Project dimanapun Anda berada, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu ini sebenarnya sudah tidak asing lagi di dunia perkopian, ya, di Banten ya. Dia seorang owner salah satu kafe di Banten dalam bidang perkopian. Oke, selamat datang Om Ari. Semangat pagi. Makasih loh ini udah nyempetin waktu di sela-sela kesibukan ini. Siap, luar biasa. Maka buat TA Project mah harus ada luang waktu. Wih, makasih banyak loh ini. Siap. Coba dong Om Ari disapa dulu sama sahabat-sobat TA Project nih. Oke, sahabat TA Project, kalau mau cari channel yang positif, inspiratif di Banten, cuma ada di sini. Iya. Jangan lupa subscribe, like, follow, and share. Iya, udah bener. Ceritain dong sedikit Om Ari, perjalanan dari awal Om Ari mendirikan kafe dengan konsep-konsep kopi. Ceritakan dong Om Ari biar nanti teman-teman Sobat TA Project bisa mendapatkan inspirasi lah, kira-kira begitu ya. Siap. Jadi Banyu Biru Coffee sendiri masuk ke Banten itu akhir 2017. Kayaknya Om Trio ini termasuk customer kita yang pertama. Iya. Masih ingat waktu zaman kita gitu ya. Gitu. Iya benar. Sampai sekarang kita masih berhubungan baik. Iya, alhamdulillah ya, silaturahmi terus jalan ya. Jadi sebelumnya kita memang lama tinggal di Bali. Oh, Tinggal di Bali. Saya kenal kopi, belajar kopi itu sekitar 2014-2015 lah. Kebetulan istri orang Banten, pengen pulang ke Banten Serang, khususnya di Kota Serang. Ya udah, kita cobalah buka usaha yang kira-kira nyaman, bisa sedikit agak tenang, ketemu banyak orang, dan pastinya berkumpul dengan orang-orang positif. Begitu. Iya, konsep apa ini yang namanya? Konsep apa yang ditawarkan ke publik ya, ke konsumen-konsumen terhadap nama Banyu Biru Coffee? Jadi seperti dilihat di brand kita kan Banyu Biru Coffee, di bawahnya ada tulisan Nusantara Otentik. Jadi Nusantara Otentik. Jadi memang kita khususan untuk menjual kopi-kopi mengenalkan kopi-kopi yang ada di Nusantara. Kita tahu Indonesia itu punya daerah penghasil kopi yang terbesar di dunia, termasuk 4 besar di dunia. Termasuk di situ ada Vietnam, Kolombia, Brazil, nomor 4 Indonesia. Makanya kenapa kok kita punya lahan yang begitu besar tetapi kita sendiri seperti agak sedikit masih anti dengan kopi-kopi lokal kita. Itu yang kita harapkan. Bahkan, padahal kaya ya. Kaya sekali. Kita termasuk sumber daya alamnya, terutama kopinya besar sekali kita di sini. Gitu. Ini produknya nih. Betul, kita coba ya. Ini apa ini jenisnya nih? Ini kopi susu gula aren. Memang secara umum di beberapa kafe sama lah. Tapi ini kopinya kita olah bener-bener kopi produksi dari petani dari Banten. Khususnya dari Saketi, Gunung Pulosari. Tuh, Saketi Pulosari. Kita coba ya. Ini sebenarnya kopi ini yang sering saya beli. Kalau saya lagi nongkrong di Banyu Biru Cafe, saya selalu request ini. Sampai dibawain loh, luar biasa loh.
Wih, mantap. Terus apalagi nih? Ceritakan juga dong, apakah kopi ini pengelolaan sendiri, pengolahan sendiri atau gimana Om Ri? Jadi kalau untuk produk kopinya memang kita kerjasama dengan beberapa teman-teman petani pengelola kopi. Di Saketi Di itu? Saketi, kita ada beberapa daerah memang yang sedang kita fokuskan sekarang di Saketi Banten. Walaupun di Banten sendiri ada beberapa daerah yang penghasil kopi juga, seperti di Cinangka, Cikolelet dan lain sebagainya. Cuman sekarang kita lagi fokus, bahkan insya Allah nih Om, kita harus tolong disupport ini. Siap. Rencana kita membuka tempat baru nih. Luar biasa loh. Di Serang. Di Serang. Itu kita mau nanam kebun percontohan, khususnya akan disupport sama petani Saketi ini 2000 pohon kita tanam di Kota Serang. Luar biasa loh. Lahannya di mana lahannya? Nanti surprise. Waduh, bikin penasaran nih guys. Nanti surprise. Penasaran ini di mana nih letaknya ini. Nah, itu rencana bulan apa? Kalau nggak ada kendala dan dikasih sehat umur panjang, insya Allah pertengahan tahun sudah ready. Pertengahan tahun. Soft opening. Gokil loh itu. Apa ya? Di saat memang banyak pengusaha kopi nih, ya kan? Konsep kopi Nusantara ini maksudnya ada kopi-kopi dari daerah mana aja nih Om? Untuk Sumatera kita ada dari Gayo, Aceh, Sinikala, Mandailing, Lintong Toba, Kerinci. Kalau Jawa Barat kebetulan kita dari teman-teman penggiat di Ciwidey, Pengalengan, Pulau Sari, terus dari Garut, dari Kuningan juga ada. Jawa Tengah kita dari Wonosobo, Jawa Timur kita ada dari Dampit sama Ijen Banyuwangi, Bondowoso juga ada di situ. Bali kita ada 4 kebun, di situ ada Kintamani, Ngada, Kiadan, sama di Pupuan. NTT kita ada di Flores di Bejawa, di Papua kita ada 2 kebun di Gunung Bintang sama dari Wamena. Nabire juga ada. Banyak kali itu. Banyak kali itu, kita punya kewajiban dan punya tugas untuk mengenalkan kopi-kopi itu kepada teman-teman kita semua. Iya, artinya sebenarnya sumber daya alam ini besar ya. Luar biasa. Kaya sekali ya. Kaya sekali. Kopi ya. Nah, betul. Coba dong gimana Om Ari cara mulai dari pengelolaan atau pengolahan sampai hingga dipasarkan ke publik gitu. Tuh. Jadi memang yang perlu kita pahami pertama adalah bahan baku. Nah, dari 100% kopi yang baik itu, kita harus paham bahwa ada 60% di situ adalah pekerjaan petani. Itu ada di petani. Jadi petani itu yang mulai dari menanam, merawat, melakukan proses panen sampai ke pasca panennya. Baru setelah itu ada di roastery. Roastery itu yang nyangrai. Oh, nyangrai. Jadi ada 30% porsi roastery yang bisa memunculkan karakter dan rasa kopi yang sudah diciptakan oleh petani tersebut. Dia punya ciri khas khusus. Betul, ya. Masing-masing daerah kan punya ciri masing-masing. Berarti hasil dari ending itu roastery-nya itu tadi. Handingnya di barista 10%. Yang menyajikan, yang menyeduh. Ada nggak siapa yang untuk testernya gitu tuh? Banyak untuk disurvei dulu ya, tester dulu ya. Iya. Wih, luar biasa. Kebetulan 2 hari sebelum 2010 saya masih sebagai employee, waktu itu masih kerja, dapat tugas keliling Indonesia. Jadi alhamdulillah banyak teman-teman di sana di setiap daerah. Wih. Nah, apa namanya Om Ari? Terkait dengan bisnis kopi ini kan banyak sekali ya teman-teman yang buat gitu kan. Artinya kan persaingan usaha juga semakin meningkat kan. Pasti. Ada nggak nih tips dari Om Ari Banyu Biru Coffee untuk terus menghadapi persaingan usaha-usaha yang dari orang gitu tuh? Ya, Banyu Biru Coffee itu usaha kafe yang kalau dibilang jauh lah kalau kita ngomong modal besar. Bahkan pas COVID kemarin itu Om Albert tahu sendiri bagaimana ngapain kita maksudnya. Tapi di situ kita harus bertahan maksudnya. Cuman yang menjadi bisa dibilang itu adalah opportunity, bisa dibilang sebagai weakness saya, kelemahan saya ini selama di Banten Banyu Biru itu memang belum punya rumah. Kita masih ngontrak. Jadi kita pindah-pindah. Perjuangan pindah-pindah, bahkan sempat terakhir sebelum di Cilegon ini kita sempat di Anyer 1 tahun di sana kan. Cuman yang perlu diperhatikan adalah bisnis jangan ikut-ikutan. Jangan mencari pasar yang sama, jangan mencari market, tapi ciptakanlah market sendiri. Nah, itu dia tuh penting itu buat pengusaha-pengusaha baru nih.
skala kecil aja lah kita ngomong Om si Albert aja deh. Misalnya mau ke kafe, ya harus ketemu sama kita juga posisinya kan. Ngapain jauh-jauh. Nah itu market yang sudah kita jalin. Berarti udah hampir 6 tahun kita benar ya. Iya. Udah lama banget ya. Udah lama banget loh. Dan alhamdulillah masih terhubung sampai sekarang. Terus ya. Dan akhirnya seperti ini terjalin ikatan bener. emosional yang membuat kafe itu bergerak. Tapi kalau kita hanya ikut-ikutan, ada yang tren apa sekarang yang lagi happening apa, itu sementara aja sifatnya. Karena, tapi punten potong. Tapi saya memang melihat Om Ari itu rajin sekali di media sosial ya. Om Ari ya, sampai di broadcast itu ya di konsumen-konsumen. Oh iya, saya punya pelanggan 2.000 orang di dalam WA itu. Gitu. Ya minimal kita nyapa lah. Kita nyapa karena jujur memang Baju Biru Coffee ini 80-90% lah customer-nya dari medsos. Oh, dari gitu medsos. Ya. Tetap terus dirawat. Konsep seperti itu, guys. Iya. Konsep seperti itu yang masih terus dipakai sama Om Ari sehingga disitulah nilai plus ya menurut saya ya untuk meningkatkan silaturahmi juga gitu tuh. Betul. Nah, ada konsep-konsep ngeband gitu Ada. Kita termasuk 2018 itu mungkin yang saya tahu ya coffee shop pertama yang live musik setiap hari 7 hari 7 band loh. 7 hari 7 band. 7 band loh, dengan konsep yang berbeda. Itu banyak celaan. Coffee shop kok pakai band. Ya alhamdulillah kok. Iya. Posisinya kan. Karena memang penting juga sih itu. Karena band bagaimanapun mengundang massa. Iya. Mengundang contohnya saya lah. Iya. Vokalis loh, jangan salah loh. Contohnya saya lah. Vokalis Chris Pati kemarin. Saya itu kalau datang ke suatu tempat ngopi gitu ya, yang saya cari memang yang ada bandnya gitu. Betul. Kalau untuk santai ya kan, untuk santai saya mau refresh dari kerja segala macem, ya disitulah tempatnya enaknya gitu tuh. Iya. Kalau memang nanti situasi mau tempat santai juga ada ruangan khusus, ya kan, ada ruangan khusus. Betul. Itu memang penting sekali buat meningkatkan konsumen ya, meningkatkan konsumen. Nah, ceritakan juga dong Om Ari saat-saat pernah nggak sih pengalaman-pengalaman pahit? Dulu kan katanya sempat di Bali ya? Sempat di Bali. Apakah Bali udah pernah punya buka Banyu Biru itu? Ada. Kita Banyu Biru itu dari 2013 benar namanya. 2013. Jadi saya belajar kopi pun memang di Bali. Bahkan nama Banyu Biru itu kita ambil nama salah satu desa di Negara di Bali. Oh ada nama. Gitu. Oh gitu. Banyu Biru sana. Jadi konsepnya memang kita ambil dari sana dengan sedikit ada filosofi kan Banyu Biru. Ada yang ngomong kan, Om kopi kok biru? Banyu harusnya Banyu Ireng ya. Iya. Tapi kita lebih ke filosofinya. Jadi Banyu Biru itu kan laut. Nah, laut itu intinya adalah ya kita nyebur aja dulu. Ya kan? Nah, kita harus coba. Kalau kita sudah nyebur, ya kita harus terus bergerak. Wah, ini nih filosofinya. Kalau kita tidak bergerak, kita akan tenggelam. Nah, gitu. Filosofi yang kedua di laut itu mungkin misalnya Om Albert ini ngomong, Om Ari, di laut itu isinya adalah harta karun. Tapi ada orang yang bilang, Om, jangan nyemplung, itu adalah sampah. Kita akan mati penasaran kalau kita nggak nyemplung kan. Iya benar. Kalaupun kita nyemplung ternyata itu adalah harta karun, alhamdulillah. Kalaupun ternyata kita nyemplung dan kita tenggelam di situ isinya adalah sampah, minimal matinya nggak sia-sia. Iya. Kita udah nyoba. Iya. Itu tuh filosofinya guys. Kenapa situ namanya Banyu Biru ya kan? Dari 2013 ya, 2013. Kemudian datang ke Banten 2017. Dapat keluarga di Banten 2017. Itu udah berapa tempat nih? Maksudnya di Banten itu tempat lokasi-lokasinya di mana aja tuh? Di Puri, di Ciceri, di alun-alun, bahkan kita pernah bikin angkringan di iya. Ini salah satu namanya ini kan kopi yang ini kan nama Islamik ya. Iya. Karena inspirasi dari Islamic Center. Iya. Jadi nama itu nggak bisa bilang. Ada yang bilang, wah Om kalau minum kopimu nanti aku mau alaf katanya. Soalnya kopi Islamik. Gitu, karena kita pernah di Islamic Center. Iya. Terus sempat juga kita di Dalung. Dari Dalung COVID, akhirnya kita pindah ke Anyer setahun. Sekarang kita ada di Cilegon. Ya di sekarang. Kampus Untirta.
Nah, tepatnya di sebelah mana tuh? Di dalam kampus Untirta di Fakultas Teknik. Itu ada gedung, kebetulan kita dapat pekerjaan di sana, pengelolaan gedungnya untuk kantin. Tuh, teman-teman kalau mau ngopi di daerah Cilegon, situ tuh enak tuh. Mampir ya. Banyak mahasiswa. Arti banyak pemandangan. Pasarnya banyak, jangan pemandangan. Mahasiswa apa mahasiswi? Ya masih normal lah kita. Iya. Untuk apa? Ceritakan juga dong soal pengalaman dari 2013 sampai ada di Banten. Ada nggak pernah masa-masa pengalaman pahitnya lah, sehingga bisa bangun lagi, bangkit lagi gitu? Ya paling pahit ya kayaknya hampir sama ya rata-rata pengusaha ya. Di pada saat Covid 2020 itu ya. Itu kan benar-benar, sedangkan bisnis kita ini kan based on crowd. Kita berbasis pada keramaian. Pada saat keramaian itu dilarang, wah putar otak juga kita kan. Iya ya. Jadi memang pada saat-saat 2 tahun pandemi kemarin itu gimana caranya bendera kita tetap ada. Makanya walaupun kita lagi sempat closing, bahkan istirahat, tidak ada penjualan, medsos mah jalan terus, happy terus. Iya, karena dulu itu nggak boleh buka ya, nggak boleh buka. Saya kena razia 4 kali loh. Nah tuh kan, razia 4 kali loh. Karena tanggung gabungan. tapi waktu kena razia itu ada konsep bandnya. Ada. Masalahnya itu. Dimaki-maki saya sama Kapolsek. Iya, cuman gimana ya? Kita kan harus terus memperjuangkan hidup ya. Betul. Mempertahankan nama gitu kan. Iya, karena yang kita pikirkan kan bukan bisnis kita pribadi. Karyawan yang ikut dengan kita, rekan-rekan kita, teman-teman band yang mungkin tidak semuanya kan punya penghasilan di luar hasil band tersebut. Itu. Tapi mau nggak mau akhirnya di pertengahan pandemi itu ya udah close semua waktu itu sempat kita. Tapi cara mengatasinya melalui kegiatan media sosial tuh gencar ya. Media sosial satu nih yang perlu diingat sama teman-teman, jangan pernah mengeluh di medsos karena mereka gak akan care. Iya benar. Ya kan? Makanya kan mungkin Om pernah ngeliatin kita punya IG dan lain sebagainya, nggak ada ceritanya saya berkeluh kesah dan kelihatan susah. Bahkan orang bilang, wah Om Ari mah modalnya gede banget, makanya masih happy. Bukan masalah happy, bukan masalah gedenya, yang penting happy dulu. Happy aja dulu ya. Happy dulu. Kalau gue nangis juga lo nggak bisa bantuin. Iya bener. Pokoknya terbang terus lah ya pokoknya. Aja dulu. Nanti rezeki pasti ada waktunya. Iya. Karena Banyu Biru itu luar biasa tuh. Saya juga berteman di salah satu media sosial itu, di tag segala macam itu. Itu nanti bisa dikunjungin di YouTube-nya Banyu Biru ya, ada ya. YouTube-nya ada, TikTok-nya juga ada. TikTok-nya ada. Nah, artinya selain mempertahankan nama dalam perjalanannya, tentu juga mempertahankan tim-tim yang kompak dong. Betul, ya kan? Betul. Itu yang utama. Itu juga harus punya strategi ya Om ya. Betul. Jadi soul kita justru yang utama adalah tim kita, yang alhamdulillah mereka masih ada 5 orang yang bertahan dengan kita dengan kondisi kemarin itu. Jadi sempat bahkan kita jualan per hari itu hanya cukup untuk beli beras sama telur ataupun mie untuk kita makan bareng. Itu dia seru. Dan yang membuat saya masih bertahan sekarang mereka. Sempat ya manusiawi, saya drop, merasa putus asa, merasa bahwa bisnis ini bukan jalan saya. Mereka yang nyemangatin. Bahkan mereka sempat membuat jam kerja sendiri supaya Pak Ari bayarnya nggak bingung katanya. Jadi ada yang masuk setengah hari, ada yang masuk 1 hari besoknya libur. Mereka yang ngatur sendiri. Wah, itu mereka yang ngatur sendiri. Jadi dia inisiatif ya. Inisiatif. Yang penting Banyu Biru tetap jalan terus Pak. Eksis terus gitu tuh. Sekarang bertahan ada beberapa. Sekarang masih ada 5 orang. 5 orang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itulah sumber kekuatan juga ya. Sumber kekuatan, selain sumber dari motivasi semua. Selain dari istri ya. Iya. Istri. Kalau satu itu Iswan. Ngode ini teh. Waduh. Jangan di ini ya teh ya. Dia berarti ya teh. Om sambil ngerokok Om. Boleh ya Om. Mantap nih kalau boleh sambil ngerokok di sini. Iya artinya dunia bisnis perkopian itu
banyak yang tumbang Om. Iya. Banyak yang tumbang gara-gara apa ya, konsep kali ya, konsep yang kurang matang gitu kan. Jadi gini, kalau di kita nggak ngambil contoh teman-teman yang lainnya. Kalau di Banyu Biru sendiri kan kita memang ada 3 konsep, yaitu coffee shop, resto, sama entertain. Nah, 3 ini yang harus berjalan dengan balance posisinya. Satu, tadi kita sudah bahas masalah musik. Musik mendatangkan crowd, mendatangkan tamu. Apakah mereka jajan? Jajan. Bisa tertutup nggak untuk musiknya dengan jajan tersebut? Itu kan harus diolah. Kadang-kadang makanannya tidak sesuai dengan ekspektasi. Akhirnya orang hanya datang untuk lihat musiknya, tapi tidak dibarengi dengan jajannya. Makanya istri saya itu, saya selalu bilang, mau bisnis apa nih? Kuliner, food and beverage. Mau masak apa nih Pak? Yang kamu masaknya nyaman apa? Yang kamu rasa enak dan saya makan enak, itu yang kita jual. Itu. Om, ini kopi apa ini Om? Ini dari Saketi, Robusta. Ini racikan dari sana. Hasil dari roasting. Hasil dari petani, saya roasting sendiri. Oh. Kita berada mesin roasting sendiri. Ada alatnya itu ya? Ada. Alat roasting sendiri. Ada. Wih. Sudah ada. Itu kalau nggak salah tuh, kalau nggak di postingan Om Ari tuh alat roastingnya gede sekali ya Om ya? Kita kapasitas 5 kilo per batch. Artinya sekali masuk itu bisa 5 kilo bahan. Sekali masuk 5 kilo bahan. 5 kilo bahan. Tapi itu memang dipilah-pilah dulu ya. Pilah-pilah, ada mungkin bisa aja ada biji kopi yang kurang baik, kurang Jadi bagus. memang kita sudah develop teman-teman petani untuk menghasilkan minimal grade 1. Jadi grade 1 itu satu kadar airnya kita maksimalkan di 13%. Standar kita di kopi kan untuk yang baik itu 12-13%, ya kan. Terus tidak ada biji-biji yang pecah. Persentasi biji yang pecah tidak lebih dari 1%. Tuh, tidak ada yang busuk, tidak ada yang mungkin kena insek atau kena kutu apa segala macam. Sampai saat ini masih ngambil di kopi? Masih. Kita lagi persiapan kebun di Saketi 100 hektar. Gitu, alhamdulillah. Keren coy. Jadi kelompok tani di sana sudah dapat izin dari Kementerian Kehutanan kalau nggak salah, jadi kerjasama dengan Perhutani untuk mengelola hutannya. Karena di Banten sendiri kan ada program dari pemerintah namanya HHBK, hasil hutan bukan kayu. Jadi bagaimana supaya masyarakat tidak merusak hutan, tidak merusak hutan, tapi mendapatkan nilai ekonomis. Makanya dari beberapa sisi hutan yang bisa dipakai untuk perkebunan, salah satunya kopi. Itu kerjasamanya sudah Legal semua. Kapan tuh kerjasamanya? Itu sudah hampir 2 tahun. Kalau dengan legalitasnya ya. Tapi kalau sudah berjalan sebenarnya sudah lama, karena dari Kementerian Kehutanan sendiri di beberapa daerah lain sebenarnya sudah beberapa hampir 5-10 tahun lalu sudah berjalan. Itu namanya hutan sosial. Itu tahapnya gimana? Apakah Om Ari yang mengajukan permohonan kerjasama itu, atau memang Kementerian Kehutanan yang melihat potensi-potensi itu? Kementerian yang melihat potensinya. Jadi ada yang di bidang teh, ada yang di bidang kopi, mungkin ada yang dari sayur mayur, beda-beda setiap daerah. Gitu. Iya, kalau disupport sama pemerintah kan kita makin lebih semangat lagi ya. Harus jangan sampai peta masyarakat sekitar hutan ditangkapin gara-gara nyolong kayu kan. Iya benar. Bahaya. Pidana urusannya itu. Ya kan karena tidak, ya serba salah, memang simalakama kan. Secara hukum juga salah, tapi secara kebutuhan mereka juga tidak ada tempat lain untuk usaha mungkin kan. Nah, dengan adanya peraturan tentang HBK ini, saya rasa masyarakat dan hutan juga terjaga. Iya benar. Gitu. Jadi ada yang ngawasin lah ya. Betul. Terus nanti kita coba ya teman-teman ya, kita coba ada demo dikit lah. Kita ngopi nanti. Saya mau nanya nih Om Ari, terkait dengan kalau di Banyu Biru itu yang dijual tuh yang good seller yang mana Om Ari? Apa nama yang dibuat sama Om Ari? Yang good seller yang selalu dipesan. Kalau untuk anak-anak muda ini ya Islamic, gue nggak salah pilihan gua emang. Kalau kopi untuk black coffee-nya, kalau Arabica kebetulan semenjak kita kerjasama dengan teman-teman petani di Banten sejak 2019 untuk robustanya khususnya saya udah nggak ngambil dari tempat lain, saya hanya ngambil dari Banten aja, terutama yang dari Saketi ini aja. Nah artinya kaya lah ya di Saketi ini ya, terkait dengan kebun kopinya ya. Betul. Waktu itu dulu ada kopi yang enak loh Mari.
Waduh. Gawat. Iga. Itu 18 tahun ke atas. Gua sampai pesen 3. Masih ada. Om Ade masih nyimpen tuh. Botolnya segini, gua ingat banget itu. Dan itu nggak diproduksi lagi ya Om Ari ya. Off the record. Enak banget loh, enak banget sumpah. Ya, jadi olahan kopi memang banyak bisa divariatif karena memang intinya kan kopi kan buah ya. Jadi untuk difermented untuk menjadi ada kadar alkohol memang. Oh kopi Gayo Aceh juga ada ya Om Ari ya? Ada. Itu lumayan itu Om Ari. Ada. Saya ini penikmat lah, Betul. penikmat kopi ya, penikmat kopi. Ini Aceh, Lampung, Banten, saya rasakan semua itu ya. Enak. Asal diolah dengan benar, kopi itu enak. Dan kalau dia lagi buat itu di kafe atau tempat ngopi di Aceh tuh dia sampai muter-muter gitu. Ya, kopi teatrikal saring ya, apa? Iya, saring ya. Ya masing-masing tempat punya ciri masing-masing, punya metode cara ya, punya cara masing-masing untuk mengolah kopi. Oh, nanti kita dari Om Ari demo terkait dengan cara penyajian, iya enggak? Buat apa namanya? Untuk memikat konsumen dan rasanya juga jadi mantap banget loh gitu. Ya. Nah, apa namanya? Kalau kerjasama itu sama Kementerian Kehutanan ya, sama Perhutani itu. Udah 2 tahun itu lama ya? Rasanya sudah 2 tahun legalitasnya itu. Dan berpotensi continue terus ya? Ya. Itu konsep yang Om Ari tawarkan begini, kemudian dia tertarik sehingga membolehkan Om Ari untuk mengelola atau memang gimana tuh? Ya, jadi memang kalau saya lebih ke pembinaan aja, bagaimana mengarahkan perkebunan. Bahkan kemarin itu kita ada tamu dari Ketua Perhimpunan Pengusaha Petani Kopi Indonesia Jawa Barat. Itu bisa dilihat di story-nya. Nah, bisa dilihat di story-nya nanti ya. Itu ada pembinaan dari orang-orang yang memang berkompeten di bidang itu. Kita ajukan untuk kerjasama untuk pembinaan. 2019 kalau nggak salah saya juga pernah bawa petani dari Bali untuk ke Cikolelet, waktu itu pernah juga. Oh, sempat diundang ya. Sempat diundang juga. Itu yang kemarin yang diundang datangnya kapan? Kemarin? 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. 2-3 minggu yang lalu. Oh. Gitu. Pengusaha Perhimpunan Petani Kopi Indonesia. Indonesia langsung ya. Tapi yang Jawa Barat, dari Jawa Barat. Dari Jawa Baratnya, regional Jawa Barat. Itu dia apa? Maksudnya kerjasama sama Om Ari atau memang dia melihat ada potensi-potensi? Kita ada program CSR juga dengan beberapa perusahaan. Oh. Nah, jadi dibantu oleh beberapa perusahaan yang memfasilitasi. Jadi kita hanya kasih masukan aja untuk pengarahan CSR-nya untuk ke arah mana, ke arah pembinaan kah, atau ke arah pengolahan kah, atau ke arah pengambilan bahannya hasil panennya kah, bisa macam-macam. Itu memang terus banyak bersilaturahmi. Betul. Jadi banyak teman, itu salah satu cara loh, metode untuk mempertahankan keberadaan tempat ngopi itu sendiri. Betul. Karena apalagi dengan media sosial itu luar biasa pengaruhnya. Om Ari ini adalah orang yang aktif sekali di media sosial. Dia dari mulai ngedit video segala macamnya, dia bergerak sendiri. Dan kalau di media sosial tuh di tag ke puluhan orang. Artinya apa? Ini efektif, efisien. gratis gitu kan. Ya memang nggak munafik, memang harus begitu. Zaman sekarang teknologi sudah nggak kebendung lagi. Pasar kita semakin luas. Pasar kita semakin luas. Bahkan alhamdulillah kita sudah ada beberapa market dari luar daerah juga. Kemarin kita ngirim ke Blitar hampir 15 kilo. Ke Surabaya juga sempat. Bahkan saya ngirim kopi Bali ke Bali kemarin. Ada rencana mau buat franchise gitu? Belum. Padahal itu metode bagus juga loh. Bisa. Franchise. Belum. Kita belum ke arah franchise karena dari yang tadi kita bilang tadi bahwa salah satu metode marketing Baju Biru adalah kita masih personal
branding. Personal branding. Karena kita belum punya rumah tadi, ya kan. Jadi orang Om Albert mau ke Banyu Biru berarti harus ketemu Om Ari, bukan tempatnya. Nah, mungkin next lah di progress project kita yang ke depan itu rumah kita, baru kita ngomong masalah franchise. Karena memang hampir badan usaha lain yang saya soroti hampir rata-rata pakai konsep penawaran itu. Sudah masuk kemarin, ada yang minta. Nggak tanggung-tanggung, grup Sampurna. Mantap itu. Di Menara Sampurna di Jakarta. Langsung direktur utamanya datang kemarin. Alhamdulillah ya. Ya nanti kan bisa mengembangkan sayap lebih lebar lagi. Amin. Ya. Amin. Karena memang konsep franchise ini bisa dibilang ya efektif juga gitu tuh. Tapi soal rasa ya harus di tutorialkan. Betul, gitu tuh. Memang. Jadi franchise ini juga sebuah metode bisnis yang cepat besar, di mana kita kalau punya modal kita tidak perlu tahu seluk-beluk dari sedetil-detilnya, karena semua dari franchisernya sendiri kan, dari induknya sendiri. Cuman balik lagi, jangan hanya karena ikut-ikutan, karena kita lihat juga beberapa franchise yang besar-besar bahkan sempat tumbangan kemarin kan, yang berhubungan dengan makanan-makanan ringan. Waktu itu kan juga ada tuh yang terkenal tempat nongkrong anak muda. Itu udah berjalan hanya dalam waktu 4 tahun dia ribuan outlet keluar. Sekarang plus. Jadi itu yang harus dihadapi, karena saya juga masih belum nyaman kalau core bisnis saya dan basic dari bisnis saya ini belum kuat. Jangan sampai teman-teman yang sudah mempercayakan modalnya untuk brand kita tiba-tiba franchise sebagai franchise, ya kalau urusan pendapatan ya buat di saya aman sebagai yang punya franchise-nya. Tapi kan kita nggak mau rekan-rekan yang mempercayakan investasinya ke kita berantakan, karena kita tidak punya konsep jangka panjang minimal 10 tahun ke depan. Plus minus lah ya. Plus minus. Ya itulah yang menjadi pertimbangan Mari untuk saat ini belum gitu ya. Untuk saat ini belum. Walaupun nanti ke depan kemungkinan ada, tapi kan ada. Branded dulu ya. Kita brandnya dulu sama nguatin ininya dulu. Nguatin sistemnya dulu. Iya. Itu keren loh. Kita udah ada itu apa namanya, air panas ya, siap. Woi, ini kita demo dulu teman-teman cara penyajian di kopi Banyu Biru Kopi nih di Cilegon nih. Siap. Coba. Ini kopinya ini ya? Iya. Oke, sip. Kita punya gelas nggak? Ada gelas kecil tadi. Ada gelas kecil tadi. Ini kan kayak kita tinggal dikasih jeruk sama garam. Nggak boleh halu amal. Aduh, mengingatkan saya dulu. Waktu masih nakal. Nah, ini gimana nih? Oh, ini alat apa ini? Ini timbangan. Timbangan untuk kopinya. Wah, mantap nih diracik. Saya sering lihat kayak gini nih di Banyu Biru, diputer-puter gitu. Nah, ini dia alatnya. Ini namanya server. Ini namanya dripper. Ini namanya paper. Ini scale atau timbangan. Itu yang dibutuhkan untuk membuat kopi. Ini namanya metodenya V60. V60 ya. Gua kira ini masker. Bukan Pampers. Wah, kita saksikan guys ini. Wah, itu dia apa ini tuh? Udah ditimbang dulu ya, beratnya. Ini saya selalu lihat ini good seller juga ya. Ya betul. Bahkan di tempat kita semua kegiatan yang berhubungan sama manual brew kita sajikan di meja customer. Kita nggak main di bar. Kan beberapa tempatnya nggak ada yang salah, tapi saya pengen nunjukin aja kepada teman-teman, terutama pecinta kopi yang pemula, bahwa membuat kopi itu mengasihkan. Memang berawal dari hobi ya, dan pecinta juga ya. Betul. Doyan ngopi. Kalau kata teman-teman itu di luar sana, kopi terus sampai sukses. Iya.
Itu kan kopi robusta. Ini robusta yang tadi daerah Dari Saketi ya. Saketi. Ini gimana nih caranya? Aromanya siapa tahu mau dicium dulu. Wih, sedap banget. Wih. Ini udah hasil roasting ya? Ini hasil roasting dan sudah di grinder. Kebetulan kita bawa tadi yang sudah supaya nggak repot ya. Jadi udah posisinya sudah digiling, udah dihaluskan. Ini harus berapa gram itu? 20 gram. Kita pakai 20 gram. Nah, pas. Harus segini nih. Buat tim nanti jangan lupa nyobain ya. Kalau mau datang ke kafe Dong. Sambil nyanyi sambil minum kopi. Airnya kurang ya? Tambahin lagi aja kali ya. Balikin lagi kan? Cukup. Ini prosesnya namanya kita cleansing. Jadi kita membersihkan kertas saringannya atau papernya. Untuk menghilangkan aroma kertas sama membuka pori-pori yang ada di kertasnya. Buang aja sini nih air. Langsung dimasukin situ ya. Berapa tadi? 2 gram? 20 gram. 20 gram. 20 gram nanti prosesnya selama 3 menit. Kita ada 4 kali brewing di sini untuk menghasilkan aroma atau karakter rasa manis, asam dan pahitnya supaya seimbang. Bisa mengetahui sedetail itu, ilmunya luar biasa loh. Kalau ngomong pasal-pasal saya boleh menang di bidang kopi sama Om Albert kan. Kalau kita ngomong pasal-pasal harus kita serahkan pada masternya, ahlinya. Ini jadi 30 detik pertama namanya blooming. Ini kan dia naik ke atas tuh. Jadi mengeluarkan gas, karbon dan ngasih waktu pada air dan kopi untuk menyatu. Supaya nggak lama. Harus diputer-puterin gitu ya? Ya supaya rata. Jadi basah. Robusta. Tapi kopi lain bisa kan? Boleh Bisa, kan? bisa. Ini metode buat semua kopi bisa. Oke. Nah ini skill-skill kayak gini nih yang harus dipelajari tuh untuk para dunia bisnis Yang mau langsung melihat bisa mampir. Iya. Bisa milih kopinya yang disuka dari mana, nanti kita sajikan. Kalau mau nyeduh sendiri pun nanti bisa kita ajarin. Tuh diajarin tuh. Buat ini aja kursus sendiri, apa namanya? Boleh. Privat ya. Sekolah kopi gitu. Ada beberapa kok yang kita memang sudah buka. Seminar kopi gitu. Berapa lama ini? 3 menit. Ini 1 menit lagi. Dia kesaring ya Om ya. Dia harus rata ya, makanya di semua sudut harus dapat ya, diputer-puter gitu ya. Ini yang ngasih air kayak barista juga bisa pas banget. Iya. Namanya Raka. Udah punya cewek belum? Jadi di kopi itu ada 4 karakter
Ada 5 sebenarnya. Jadi bitter, sweetness, acidity, body, sama balance. Jadi kalau kita ngomong karakter kopi atau rasa kopi, aroma kopi itu ya terdaftar itu ada hampir 1.800 rasa sebenarnya di kopi itu. Pahitnya pahit apa, manisnya manis apa, asamnya asam apa, ada indikasinya. 3 menit ini? 3 menit pas. Boleh tuh. Boleh di aromanya, dicium dulu. Mantap kali. Yo. Bersulang. Tapi tangannya nggak perlu gini kan? Takut ada fitnah di antara kita. Soulmate. Cheers. Yo. Nggak pahit kan? Sedap amat ya. Langsung habis. Dia ingat masa lalu. Pakai garam dan jeruk nipis. Zaman jahiliyah. Jangan ditiru ya adik-adik. Enak loh, nambah lah. Jadi ini nggak perlu pakai gula ya? Nggak. Memang konsepnya dia nggak pakai gula ya? Nggak pakai gula. Harusnya sudah ada di aftertaste-nya ada rasa manis dari kopinya sendiri. Kamu nyoba kah? Bro mau nyoba? Enak loh bro. Benar sih. Penambang. Luar biasa loh ini. Apa namanya? Yang saya lihat memang teman-teman tim di Banyu Biru penyajian ini ke konsumen seperti ini. Iya. Gitu loh. Iya. Asik banget gitu ngeliatnya. Betul. Karena kan memang kita setiap hari itu kopinya dari banyak daerah dan banyak karakter. Jadi minimal pertanggungjawaban kita pada customer pada saat customer memilih kopi dari mana, misalnya dari Saketi. Setelah kita giling seperti tadi dari awal, saya tunjukin dulu inilah aromanya. Jadi minimal ada ekspektasi dari aroma tersebut, rasa apa yang ingin ditampilkan dari kopi ini. Enak loh. Tapi kalau untuk dari pemerintah daerah sendiri, kita udah ini belum ada kerjasama belum? Sebenarnya kalau dari Dinas Pertanian dan Perhutanan dari Banten yang ngikutin nginduk dari kementerian kan. Jadi program-program itu pasti adalah bantuan-bantuan dan mudah-mudahan ke depannya bantuan-bantuannya lebih lebih terfokus dengan baik sesuai dengan kebutuhan petani. Jadi jangan sampai petani itu hanya sebagai objek proposal dari kedinasan saja, tapi outputnya tidak ada. Jadi bantuan-bantuan itu betul-betul ke arah ke pihak-pihak yang memang satu membutuhkan dan memang bisa menghasilkan nantinya. Nah, penting. Kalau acara-acara di Banten ini pernah ada acara-acara festival kopi gitu? 2019 baru ada festival kopi Banten itu. Makanya kita punya hashtag kan Banten punya kopi. Selanjutnya kalau nggak salah setelah 2021 itu ada yang kedua dan ketiga. Cuman kebetulan saya lagi di Anyer waktu itu jadi nggak ikut partisipasi. Festival kopi. Nambah lagi guys. Ntar dibikinin lagi, tenang aja. Ini aus apa doyan? Nah ini juga kalau mau sederhana nggak pakai alat, kalau mau kita nyebut apa, kopi tubruk ya, betul bisa kok, aman. Jadi aman ya. Yang penting 10 gram kita pakainya. 10 gram itu kira-kira 1 sendok makan muncul. Ya, 1 sendok makan muncul, masukin di gelas. Air ya jangan air dispenser. Karena suhu air yang dibutuhkan itu sebenarnya untuk penyeduhan kopi antara 87 sampai 92 derajat. Nggak punya termo gimana Om? Gampang. Pada saat mendidih itu kan biasanya titik didih air kan 100 derajat. Ya tunggu aja 1 menitan, 2 menitan itu kan sudah turun Lagi. Setelah kopinya masuk ke dalam cangkir, itu jangan langsung dipenuhin airnya. Kasih 1/4 dulu. Minimal seperti yang pertama tadi saya lakukan. Yang kayak tadi minimal ya. Basah dulu. Biarkan airnya airnya menyatu dengan kopinya dulu. Ya kan? Nanti sekitar 30 detik atau sampai 20-30 detik lah baru penuhin semuanya. Jangan langsung diaduk, diemin dulu karena ini kan kopi asli. Kita nggak ada campurannya, nggak ada pengawetnya, nggak ada peleburnya dan lain sebagainya. Jadi dia membutuhkan sedikit waktu supaya ekstraksi kopi dan airnya terjadi dengan sempurna. Gitu. Wah, itu tips buat teman-teman yang mau buka usaha kopi itu salah satu tipsnya tuh. Soalnya banyak istilah-istilah perkopian yang saya nggak ngerti. Bisa tonton ini sampai habis, kemudian pahami
trik dan tipsnya untuk membuat kopi, dari mengelola kopi, mengolah kopi dari awal hingga sampai di roasting, kemudian sampai kepada lidah konsumen, itu kan betul luar biasa loh. Sampai saya nambah lagi. Bahan minimal kita cari bahan bakunya jelas. Kalaupun kita tidak tahu hulunya atau perkebunan kopinya, tapi kita track record dari penghasil kopi kan tahu. Dia penghasil mengelolanya seperti apa. Baik Om Ari, udah sampai di penghujung waktu ini. Terima kasih banyak ini udah ngobrol-ngobrol, berbagi tips dan triks ya kan, mulai dari pengolahan, mempertahankan branded ya kan, sampai konsep-konsep ya kan, konsep-konsep yang bisa dipakai ke teman-teman semua untuk bisa dijadikan sebuah inspirasi ya. Om Ari Banyu Biru, terima kasih banyak atas waktu yang telah disediakan datang ke podcast TA Project. Nanti di kemudian hari kita bisa kolaborasi lagi. Amin. Karena memang masih saya penasaran sama tanah lahan tadi yang masih dirahasiakan. Itu kan bikin penasaran netizen. Ya. Ya, karena balik lagi sebelum kita tutup, persaingan di kopi sendiri di Kota Serang khususnya hampir 180 kafe sekarang. Wow. Jadi kalau kita tiba-tiba datang dengan tidak konsep yang kuat, ya saya harus mengakui banyak yang punya modal besar di sini yang harus diwaspadai. Ya, takutnya kita juga tergelincir, maka sekalian aja nanti. Iya, kan itu penting itu guys. Oke, makasih banyak Om Ari. Waduh, atas waktu yang udah disediakannya nih. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.